Malam itu, ketika Muhammad bin Abu Bakar bersama kedua temannya memanjat dinding belakang rumah Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu Khalifah sedang membaca Al-Quran yang ditemani oleh istrinya bernama Nailah. Sesudah berhasil menyusup masuk ke kamar Khalifah, mereka segera menyergap Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar memulai pertama dengan memegang janggut Khalifah sambil berkata, "Hai Nasal, Allah telah menghinakanmu." Utsman sempat membalas omongannya, "Saya bukan Nasal, tetapi saya hamba Allah Amirul Muminin." Muhammad bin Abu Bakar tetap saja merenggut janggut Utsman bin Affan sambil berkata, "Muawiyah tidak akan dapat menolong Anda, begitu juga Abdullah bin Amir dan surat-suratmu itu." Utsman bin Affan pun berkata, "Lepaskanlah janggutku. Ayahmu pun tidak akan memperlakukan aku seperti yang kamu lakukan ini. Kalau ayahmu melihat perbuatanmu, ia pun tidak akan setuju." Muhammad bin Abu Bakar menjawab, "Saya tidak ingin menggenggam janggutmu lebih keras lagi." Utsman menjawab dengan sabar dan tabah, "Atas perbuatanmu ini saya meminta pertolongan Allah dan kepadanya aku berlindung." Mendengar ucapan Utsman, hati Muhammad bin Abu Bakar terharu, cair, dan luluh. Tanpa disadari, tangan yang sedang memegang erat janggut yang putih itu mengendur perlahan-lahan, dan lepaslah. Tetapi malang, dua orang teman Muhammad yang turut masuk menyerbu tidak dapat menguasai hatinya masing-masing. Kemudian salah satu dari mereka mengangkat anak panah dan menghunjamkannya ke pangkal telinga Utsman, sampai tembus ke tenggorokan, lalu menghantamnya dengan pedang. Utsman bermaksud hendak menangkis pedang itu dengan tangannya, namun tangannya putus. Begitu juga dengan istrinya Nailah, jarinya terputus ketika ia menelungkup kepada suaminya hendak mengambil pedang itu dengan tangannya. Kemudian, Utsman dihantam pada bagian rusuknya sehingga ia jatuh tersungkur. Seketika itu juga, Utsman gugur. Nailah yang menyaksikan peristiwa itu berteriak dan menjerit-jerit histeris. Bersamaan dengan itu, para pembunuh Utsman lari melompati jendela. Nailah terus-menerus menjerit, "Amirul Mukminin terbunuh, Amirul Mukminin terbunuh." Utsman bin Affan bin Abdi Syams, bin Abdi Manaf, bin Kusya, Al-Quraisy. Nabi sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang sederhana, soleh dan dermawan. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Ia dilahirkan pada tahun 573 Masehi, di Mekah. Dari pasangan suami istri Affan dan Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran dan kesolehannya. Sehingga Nabi sangat mengaguminya. Oleh karena itu, ia memberikan kesempatan kepada Utsman untuk menikahi dua putri Nabi. Utsman tergolong konglomerat di kalangan bangsa Arab, tetapi perilakunya sederhana. Selama tinggal di Madinah, ia memperlihatkan komitmen sosialnya yang tinggi pada Islam. Seluruh hidupnya diabdikan untuk syiar agama Islam, dan seluruh kekayaannya didermakan untuk kepentingan umat Islam. Utsman tercatat pernah menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda serta 1000 dirham dalam perang Tabuk, juga pernah membeli mata air dari orang Romawi dengan harga 20.000 dirham guna diwakafkan bagi kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun, berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar. Beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama sahabatnya Talhah ibn Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tentangan dari pamannya yang bernama Hakim, ia tetap pada pendiriannya. Karena pilihan agamanya tersebut, pamannya Hakim sempat menyiksa Utsman bin Affan dengan siksaan yang amat pedih. Siksaan tersebut terus berlangsung hingga datang seruan Nabi Muhammad, agar orang-orang Islam berhijrah ke Habsyi. Selain itu, Utsman juga sangat dicintai oleh orang Quraisy, hingga mereka pun menjadikannya sebagai perumpamaan. Dari sini Imam Asy-Syabi mengatakan,
Dahulu Utsman sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Mereka menjadikannya sebagai suri tauladan, mereka memuliakannya. Sampai-sampai para ibu dari kalangan orang-orang Arab, jika menghibur anaknya, dia mengatakan, "Demi Allah yang Maha Penyayang, aku mencintaimu seperti kecintaan Quraisy kepada Utsman." Utsman bin Affan hidup di tengah orang-orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala-berhala. Namun beliau tidak menyukai kesirikan, animisme, dinamisme, serta adat istiadat yang kotor. Beliau menjauhi segala bentuk kekotoran jahiliyah yang mereka lakukan. Beliau tidak pernah berzina, membunuh, ataupun meminum homer. Ketika Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berdakwah di jalan Allah, dan Abu Bakar sudah masuk Islam, beliau pun pergi mendatangi Utsman dan mengajaknya masuk Islam. Utsman pun seketika itu langsung menerima ajakan untuk masuk Islam dan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini dikarenakan, agama ini mengajak kepada tauhid, membasmi kesirikan, di dalamnya terdapat seruan untuk berakhlak yang mulia dan berperangai yang baik. Utsman akhirnya beriman kepada agama yang lurus ini, dan beriman kepada Rasul-Nya, karena beliau mengenal betul kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak. Nabi Muhammad. Utsman pun menjadi orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk agama Islam. Akan tetapi, kaum beliau tidak membiarkan begitu saja, bahkan mereka menyakiti dan menyiksa beliau bersama orang-orang beriman lainnya. Orang-orang Quraisy mengancam dan menguji kekuatan agama Islam untuk mengembalikan mereka dari menyembah Allah kepada penyembahan terhadap berhala-berhala. Ketika bertambah penyiksaan, penganiayaan, dan gangguan mereka serta usaha mereka untuk menghalangi mereka dari Islam, maka mereka pun hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Dan di antara pelopor hijrah tersebut adalah Utsman bin Affan dan istri beliau yaitu Ruqayyah binti Nabi Muhammad. Beliau pun terhitung sebagai orang pertama yang berhijrah dari umat Islam. Beliau hijrah dan meninggalkan negeri serta keluarganya demi berpegang dengan agama dan akidahnya. Hal ini menunjukkan akan kuatnya keimanan, keyakinan dan keterikatan beliau dengan Allah Ta'ala serta hari akhir. Beliau rela hidup dalam keterasingan, kehilangan mata pencaharian, perdagangan, kedudukan di tengah masyarakat serta kewibawaan. Beliau pindah ke negeri orang lain demi Allah, bukan untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan materi, namun semuanya untuk perdagangan akhirat serta meraih surga dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian ketika tersebar berita akan Islamnya penduduk Mekah dan sampai berita ini kepada mereka di Habasyah, mereka pun kembali hingga ketika telah mendekat ke kota Mekah, mereka akhirnya sadar bahwa berita tersebut tidaklah benar. Tapi, mereka tetap masuk kota Mekah dengan jaminan keamanan dari sebagian penduduk Mekah. Di antara yang kembali tersebut adalah Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah. Utsman kembali menetap di Mekah. Beliau pun kembali mendapatkan gangguan dan penganiayaan dari orang-orang Mekah. Namun hal tersebut tidak membuatnya lari dari agamanya, sampai akhirnya Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya dan beliau pun ikut serta berhijrah. Utsman merupakan orang yang berhijrah 2 kali. Beliau pun tegar dengan keimanannya, bahkan semakin hari semakin bertambah keimanan beliau. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad, dan hal ini diakui oleh para sahabat. Dari sinilah Ibnu Umar berkata, "Dahulu pada zaman Nabi, kita meyakini bahwa tidak ada yang lebih utama dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian kami biarkan selanjutnya kepada para sahabat Nabi." Di antara yang menunjukkan akan kedudukan Utsman di sisi Nabi adalah kisah beliau ketika Nabi duduk di tempat yang ada airnya, yang mana waktu itu, kedua lutut Nabi tersingkap. Kemudian ketika Utsman datang, beliau pun menutupi lututnya yang tersingkap itu. Pernah juga suatu waktu, ketika Nabi berada di rumah Aisyah dalam keadaan tersingkap kedua paha beliau, lalu Abu Bakar dan Umar minta izin untuk masuk, dan beliau pun mengizinkannya. Namun ketika Utsman meminta izin untuk masuk, sedangkan Nabi masih dalam tersingkap kedua pahanya, beliau duduk dengan baik kemudian membetulkan pakaiannya. Maka Aisyah heran dan bertanya kepada beliau tentang hal tersebut, dan Nabi Muhammad menjawab, "Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Utsman juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan.
Tidak hanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat, puasa, membayar zakat, dalam membantu menyebarkan Islam beliau menyerahkan segalanya. Pada zaman Rasul, beliau menginfakkan kebanyakan dari hartanya untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Di antara hal tersebut terjadi ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah tidak ada air tawar yang bisa diminum, selain sumur yang dinamakan rumah. Sedangkan waktu itu kaum muslimin tidak memiliki harta. Maka Nabi menyatakan bahwa siapa saja yang membeli sumur rumah, akan dijadikan timbanya dengan timba kaum muslimin yang lebih baik darinya di surga. Maka Utsman membeli sumur tersebut dari hartanya sendiri. Di antaranya juga, kemudian pada waktu perang Tabuk, ketika Nabi bersiap-siap untuk berangkat perang, namun mereka kekurangan bekal, maka Nabi mengumumkan, bahwa siapa saja yang memberi bekal kepada pasukan perang Tabuk yang kesulitan, maka akan mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, beliau pun membekali mereka. Beliau datang dengan membawa 1.000 dinar, lalu beliau tuangkan di pangkuan Nabi. Selanjutnya, Nabi membolak-balikan dengan tangan beliau, seraya mengatakan, tidak akan memudaratkan Utsman ibn Affan apa yang dia lakukan setelah hari ini. Beliau mengulang-ulang ucapan tersebut berkali-kali. Ali ibn Abi Thalib pernah memuji beliau dengan menyatakan, bahwa Utsman adalah orang terbaik di antara mereka, paling suka mempererat tali silaturahmi, orang yang paling pemalu, orang yang paling baik cara bersucinya, serta paling bertakwa kepada Allah. Beliau ikut bersama Nabi dalam semua peperangan, dan tidak pernah ketinggalan, kecuali karena ada perintah dari Nabi. Pada waktu Perang Badar, Nabi memerintahkan beliau agar tetap tinggal di Madinah untuk merawat istri beliau, yaitu Ruqayyah binti Muhammad, dan beliau tetap diberi bagian dari ghanimah dan pahala. Beliau pun melaksanakan perintah dan tetap tinggal di Madinah, untuk merawat istri beliau. Ketika istri beliau meninggal dunia dan beliau keluar untuk memakamkannya, datang seorang pemberi kabar tentang kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Ketika Nabi kembali, beliau menikahkannya dengan saudari Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Oleh karenanya, beliau digelari dengan Dzunurain artinya yang memiliki 2 cahaya. Utsman senantiasa dalam keadaan seperti itu sepanjang kehidupan Nabi. Nabi juga telah mengabarkan secara berulang-ulang, bahwa akan terjadi fitnah yang akan menimpa Utsman dan para sahabat beliau yang berada di atas kebenaran. Akhirnya, Nabi mewasiatkan para sahabat untuk senantiasa mengikuti beliau, Utsman. Ketika terjadi fitnah, di antaranya pula apa yang telah ditentukan Nabi, tentang waktu terjadinya fitnah tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dari Nabi, beliau bersabda, poros Islam berputar pada 35 atau 36 atau 37. Dan Allah berkehendak hal itu terjadi pada tahun 35 Hijriah dengan dinyalakannya fitnah hingga terbunuhnya Utsman. Tragedi yang menimpa Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman sendiri berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintah Islam dengan baik. Sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Namun pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tak puas dan kekecewaan dalam tubuh umat Islam terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut dan sangat soleh, sehingga kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Oleh karena itu, orang-orang menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme, dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya Bani Umayyah dengan jabatan tinggi dan kekayaannya. Mereka juga menuduh pejabat-pejabat Umayyah suka menindas dan menyalahkan harta Baitul Ma'al. Di samping itu, Khalifah Utsman dituduh sebagai orang yang boros mengeluarkan belanja, dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya. Sehingga hampir semuanya menjadi orang kaya. Dalam kenyataannya, satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman. Pengangkatan pejabat di kalangan keluarga oleh Khalifah Utsman telah menimbulkan protes keras di daerah, dan menganggap Utsman telah melakukan nepotisme. Sebenarnya, protes orang-orang dengan tuduhan nepotisme tidaklah beralasan karena pribadi Utsman yang bersih. Pengangkatan kerabat oleh Utsman
bukan tanpa pertimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh jasa yang dibuat oleh Abdullah bin Sa'ad dalam melawan pasukan Romawi di Afrika Utara, dan juga keberhasilannya dalam mendirikan angkatan laut. Ini menunjukkan Abdullah bin Sa'ad adalah orang yang cerdas dan cakap, sehingga pantas menggantikan Amr bin As yang sudah lanjut usia. Hal lain ditunjukkan ketika diketahui, Walid bin Uqbah melakukan pelanggaran berupa mabuk-mabukan, ia dihukum cambuk dan diganti oleh Sa'ad bin As. Hal tersebut tidak akan dilakukan oleh Utsman, kalau beliau hanya menginginkan kerabatnya duduk di pemerintahan. Pengangkatan kerabat dekat sebagai pejabat bukanlah hal yang tabu, bila kerabat tersebut memang orang yang layak. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Situasi politik di akhir masa pemerintahan Utsman, benar-benar semakin mencekam, bahkan usaha-usaha yang bertujuan baik untuk kemaslahatan umat pun disalahfahami dan melahirkan perlawanan dari masyarakat. Misalnya, kodifikasi Al-Quran dengan tujuan supaya tidak terjadi kesimpang siuran, hal tersebut justru mengundang kecaman yang berlebihan. Lawan-lawan politik Utsman menuduh bahwa ia sama sekali tidak punya otoritas untuk menetapkan edisi Al-Quran yang ia bukukan. Mereka mendakwa Utsman secara tidak benar, telah menganggap Utsman menggunakan kekuasaan keagamaan yang tidak dimilikinya. Tentang tuduhan pemborosan uang negara, antara lain pembangunan rumah mewah lengkap dengan peralatan untuk Utsman, istrinya dan anak-anaknya ditolak keras oleh Utsman. Demikian pula terhadap tuduhan keji tentang pemborosan dan korupsi uang negara untuk dibagi-bagikan pada saudaranya. Tuduhan lain terhadap Utsman yaitu mengambil harta Baitul Mal, adalah tidak benar. Karena beliau dan keluarga hanya makan dari hasil gajinya saja. Semua tuduhan tersebut dibantah oleh Utsman sendiri. Ketika kendali pemerintahan dipercayakan kepadaku, aku adalah pemilik unta dan kambing paling besar di Arab. Sekarang aku tidak mempunyai kambing atau unta lagi, kecuali 2 ekor unta untuk menunaikan haji. Demi Allah tidak ada kota yang aku kenakan pajak di luar kemampuan penduduknya, sehingga aku dapat disalahkan. Dan apapun yang telah aku ambil dari rakyat, aku gunakan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Sikap Utsman terhadap tragedi yang menimpanya. Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, menyebutkan ada beberapa sikap yang diambil oleh Utsman sebagai peredam terhadap gejolak yang terjadi, di antaranya adalah beliau mengumpulkan dewan musyawarah dari kalangan sahabat, dan meminta pendapat mereka tentang kebijakan yang harus diambil. Dalam menghadapi gejolak pemberontakan yang muncul di beberapa daerah, yang hasilnya disosialisasikan oleh Utsman. Kemudian, beliau mengutus beberapa orang untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya dan meneliti akar permasalahan. Setelah delegasi tersebut kembali dengan tidak mendapatkan sebab yang sebenarnya, dan bahkan menyebutkan bahwa pergolakan tersebut hanyalah isu belaka. Beliau meminta agar gubernur berkumpul di Madinah, kemudian mendiskusikan sebab permasalahan yang terjadi, dan Utsman mewasiatkan mereka agar senantiasa bersikap lembut kepada rakyat dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka, serta menjauhi segala sesuatu yang bisa menyebabkan pergolakan dan pemberontakan. Beliau mewasiatkan kepada para gubernur, supaya tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menghadapi pergolakan yang terjadi, apalagi sampai memenjarakan dan membunuh mereka. Utsman berharap bahwa kelembutan akan bisa melembutkan hati mereka. Beliau menegakkan hujjah kepada para pelaku pemberontakan, dengan memberikan bantahan terhadap berbagai dakwaan serta membeberkan beberapa kekeliruan mereka. Semua itu beliau lakukan di dalam Masjid Nabawi, dengan disaksikan oleh para sahabat. Utsman juga menasihati mereka untuk senantiasa menjaga persatuan dan berpegang teguh terhadap al-jamaah. Namun ternyata, mereka malah mengerubungi rumah Utsman dan mengepungnya setelah para sahabat dan tabi'in berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau mengabulkan beberapa tuntutan untuk mengganti sebagian gubernur yang mereka inginkan. Menurut Ibnu Katsir, kalau seandainya tuntutan mereka adalah tuntutan alami, yang muncul dari kegelisahan rakyat, maka semua kebijakan Utsman di atas sudah cukup untuk meredakan semua gejolak yang telah menyebar. Pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Diawali dengan diangkatnya Marwan ibnu Hakam oleh Utsman. Di antara penyebab terbunuhnya Utsman adalah diangkatnya Marwan ibnu Hakam. Mereka para pemberontak menganggap bahwa
Pada dasarnya dialah yang menjalankan semua roda pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Rasa tidak puas memuncak ketika pemberontak dari Kufah dan Basrah bertemu dan bergabung dengan pemberontak dari Mesir. Wakil-wakil mereka menuntut diangkatnya Muhammad ibnu Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Tuntutan itu dikabulkan oleh Utsman dan mereka kembali. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka menemukan surat yang dibawa oleh utusan khusus yang isinya, bahwa wakil-wakil itu harus dibunuh ketika sampai di Mesir. Yang menulis surat tersebut menurut mereka adalah Marwan ibnu Hakam. Mereka meminta Khalifah Utsman menyerahkan Marwan, tetapi ditolak oleh Khalifah. Ali ibn Abi Thalib pun mencoba mendamaikan tapi pemberontak berhasil mengepung rumah Utsman dan membunuh Khalifah yang tua itu, ketika beliau membaca Al-Quran pada 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Pembunuhan ini menimbulkan berbagai gejolak pada tahun-tahun berikutnya, sehingga bermula dari kejadian ini dikenal sebutan Al-Bab Al-Maftub, terbukanya pintu bagi perang saudara. Malam itu, ketika Muhammad bin Abu Bakar bersama kedua temannya memanjat dinding belakang rumah Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu Khalifah sedang membaca Al-Quran yang ditemani oleh istrinya bernama Nailah. Sesudah berhasil menyusup masuk ke kamar Khalifah, mereka segera menyergap Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar memulai pertama dengan memegang janggut Khalifah sambil berkata, "Hai Nasal, Allah telah menghinakanmu." Utsman sempat membalas omongannya, "Saya bukan Nasal, tetapi saya hamba Allah Amirul Muminin." Muhammad bin Abu Bakar tetap saja merenggut janggut Utsman bin Affan sambil berkata, "Muawiyah tidak akan dapat menolong Anda, begitu juga Abdullah bin Amir dan surat-suratmu itu." Utsman bin Affan pun berkata, "Lepaskanlah janggutku. Ayahmu pun tidak akan memperlakukan aku seperti yang kamu lakukan ini. Kalau ayahmu melihat perbuatanmu, ia pun tidak akan setuju." Muhammad bin Abu Bakar menjawab, "Saya tidak ingin menggenggam janggutmu lebih keras lagi." Utsman menjawab dengan sabar dan tabah, "Atas perbuatanmu ini saya meminta pertolongan Allah dan kepadanya aku berlindung." Mendengar ucapan Utsman, hati Muhammad bin Abu Bakar terharu, cair, dan luluh. Tanpa disadari, tangan yang sedang memegang erat janggut yang putih itu mengendur perlahan-lahan, dan lepaslah. Tetapi malang, dua orang teman Muhammad yang turut masuk menyerbu tidak dapat menguasai hatinya masing-masing. Kemudian salah satu dari mereka mengangkat anak panah dan menghunjamkannya ke pangkal telinga Utsman, sampai tembus ke tenggorokan, lalu menghantamnya dengan pedang. Utsman bermaksud hendak menangkis pedang itu dengan tangannya namun, tangannya putus. Begitu juga dengan istrinya Nailah, jarinya terputus ketika ia menelungkup kepada suaminya hendak mengambil pedang itu dengan tangannya. Kemudian, Utsman dihantam pada bagian rusuknya sehingga ia jatuh tersungkur. Seketika itu juga, Utsman gugur. Nailah yang menyaksikan peristiwa itu berteriak dan menjerit-jerit histeris. Bersamaan dengan itu, para pembunuh Utsman lari melompati jendela. Nailah terus-menerus menjerit, "Amirul Mukminin terbunuh, Amirul Mukminin terbunuh." Segera setelah mendengar berita tentang terbunuhnya Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib masuk menuju ke kamar Utsman. Duka hatinya yang mendalam, terpancar terang sekali. Peristiwa pembunuhan Utsman tersebut terjadi pada tanggal 18 bulan Zulhijjah, tahun 35 Hijriah, yaitu waktu Khalifah Utsman genap berusia 82 tahun, setelah menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Ia dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Setelah tragedi ini terjadi, maka orang-orang mulai menyadari kesalahan mereka dan menyesali perbuatan mereka. Banyak data yang menjelaskan hal ini, meskipun banyak pula yang tidak mau menyebutkannya. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah tidaklah terlibat dalam masalah ini sedikit pun. Bahkan mereka mengecam para pemberontak Utsman di atas mimbar-mimbar mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan para sahabat dalam kasus ini sedikit pun. Maka tuduhan-tuduhan keji yang selama ini dilontarkan kepada Utsman atas nama sahabat tidaklah berdasar. Tidak ada sedikit pun alasan untuk membenarkan pembunuhan terhadap Utsman, karena semua kasus yang dijadikan alasan oleh pembunuh Utsman merupakan alasan-alasan yang tidak bisa diterima.
Komentar para sahabat terhadap tragedi yang menimpa Utsman. Setelah terjadinya peristiwa tragis yang menimpa Utsman, seperti yang dijelaskan di atas, maka kabar tersebut segera sampai kepada para sahabat. Ketika peristiwa tersebut sampai kepada Zubair bin Awam, maka Zubair langsung beristirja, lalu mendoakan kebaikan untuk Utsman serta mendoakan kecelakaan kepada para pembunuhnya. Begitupun ketika peristiwa tragis tersebut sampai ke telinga Ali ibn Abi Thalib, maka Ali langsung mendoakan kebaikan serta rahmat untuk Utsman, sambil mengecam terhadap para pembunuhnya. Dan bahkan ketika berita tersebut sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad langsung mendoakan keburukan dan kebinasaan bagi para pembunuhnya. Maka benar saja semua pembunuh Utsman mati dalam keadaan gila. Hudzaifah ibnu al-Yamani juga memberikan komentar terhadap peristiwa tersebut. Hudzaifah bersumpah bahwa awal mula fitnah adalah terbunuhnya Utsman, dan fitnah tersebut akan terus muncul sampai terbunuhnya Dajjal. Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan bahwa kalau seandainya pembunuhan Utsman adalah sebuah kebaikan, niscaya umat ini akan menjadi lebih baik setelah kematiannya. Namun, justru fakta menunjukkan bahwa kematian Utsman adalah awal keburukan bagi umat Islam, dan itu menunjukkan bahwa pembunuhan Utsman adalah sebuah keburukan. Bahkan hampir senada dengan ucapan Abu Musa, Ibn Abbas juga menambahi bahwa kalau seandainya umat Islam pada waktu itu tidak menuntut qisas atas darah Utsman, pasti akan turun hujan batu dari langit. Masih banyak lagi beberapa pernyataan dari sahabat yang menunjukkan bahwa mereka tidak meridhoi tragedi yang menimpa Utsman. Tidak sebagaimana yang digambarkan selama ini, bahwa para sahabat sangat membenci Utsman dan bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadapnya. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang soleh dan adil. Dia menjadi khalifah berdasar keridhoan para sahabatnya. Semua tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan kepada Utsman dengan mengatasnamakan sahabat adalah tuduhan yang tidak jelas asal-usulnya. Maka kejadian tragis yang menimpa Utsman adalah murni dari kezaliman yang dilakukan oleh para pembunuhnya, dan tidak ada sedikit pun disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh Utsman. Maka kesimpulan yang selama ini dipercaya, bahwa Utsman terbunuh karena kesalahannya sendiri yang rakus, dan nepotisme merupakan kesimpulan yang keliru. Demikian video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.